الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para ahli Islam, yang saya hormati para bapak penguji pada pagi hari ini, dan yang saya hormati dan saya tidak lupa juga saya sayangi yaitu rekan Widianto sebagai teman seperti saya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberi kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah dan bertemu di tempat yang membawakan ini meskipun ada kendala sakit mata. Saya kedua kalinya salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam menjadi ajaran rahmatan lil alamin. Khususnya saya Muhammad Nabil Ghazali Ar-Rahman akan mempresentasikan acara saya berjudul Analisis Mati Syahid menurut Syariat Islam. Jadi pada pagi kali ini tidak jauh dari materi yang saya angkat, yaitu materi tentang mati syahid. Maka pembahasan pada presentasi saya sendiri adalah tentang bagaimana dan apa dan tentang apa mati syahid itu. Jadi terus langsung masuk kepada slide pertama, yaitu pengantar. Seperti biasa, pengantar yang dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu penerapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan salam-salam akan kami tertib biasanya diisi dengan kata maaf. Terus yang bisa dilanjutkan untuk slide pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Bab pertama, latar belakang. Tapi ini bangsa Indonesia menghadapi banyak problematika yang sangat besar, termasuk kesalahpahaman terhadap pengertian mati syahid yang disebutkan antara jihad dan terorisme. Pertama kali saya mengapa mengangkat judul tentang mati syahid itu terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana KRI Nanggala atau kapal selam Nanggala itu tenggelam dan ada kurang lebih 50 orang yang menjadi korban jiwa. Jadi setelah banyak perdebatan polemik yang terjadi, apakah orang yang tenggelam itu mati syahid, dan atas dengan itu saya menganggap pembahasan mati syahid itu sangat penting, sehingga saya ingin sangat dan ini mengetahui lebih dalam tentang pihak-pihak mati syahid. Dan problematika yang terjadi di Indonesia itu sangat ditekan dari mulai pada awal 2002 tentang pengeboman di Bali yang dilakukan oleh 3 sahabat, salah satunya Amrozi, di mana cerita tersebut sampai dinovelkan oleh seorang jurnalis yang bernama Nur Huda, yang dimana judul dari novel tersebut itu kalau tidak salah Rizkah Temanku, begitu kira-kira judulnya. Langsung masuk ke slide selanjutnya. Langsung kepada rumusan masalah. Rumusan yang saya angkat ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian mati syahid menurut syariat Islam. Jadi pada rumusan masalah pertama saya akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana pengertian Islam sesungguhnya, apakah orang yang belum di dalam ayat termasuk orang yang nantinya mati syahid atau tidak gitu. Yang kedua, apa saja jenis mati syahid dan istimewanya. Jadi sebenarnya banyak mati syahid dari jalur masing-masing. Jenis mati syahid di sini saya akan jelaskan jalurnya, bukan jenisnya sebenarnya. Jalurnya cara untuk kita bisa mati syahid. Karena mati syahid di sini sangat diidamkan oleh orang-orang yang memang takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang siapa saja yang didaftarkan mati syahid. Jadi, ini saya akan membahas ada mungkin akan membahas tentang siapa saja sih yang dikategorikan mati syahid.
Islam, dan juga yang saya hormati penguji pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada kepanjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana berkatnya lah kita bisa berumrah di tempat yang insyaallah penuh membarakah ini dalam keadaan sehat dan afiat. Selawat beserta salam semoga kita mengalir deras kepada keharibaan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat kegigihan dan perjuangan beliau kita bisa berantis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan adanya ihdinas siratal mustaqim. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metode dan Kewajiban Penjaga dalam Menyebarkan Agama Islam di Pulau Jawa. Seperti biasa, pada latar belakang masyarakat sebelum kedatangan Islam menganut agama Hindu dan Buddha. Ajaran agama yang berkembang dan dikembangkan masyarakat saat itu adalah agama yang berkisar pada kepercayaan adanya dewa-dewa atau tokoh yang didewakan. Untuk itu, sebagai tempat pemujaan terhadap dewa-dewa, maka kemudian dibuat berbagai artefak keagamaan berupa bangunan. Nah, sebelum kedatangan Islam, di Pulau Jawa menganut agama Hindu Buddha. Setelah agama Islam masuk, banyak dari saudagar seperti saudagar Muslim seperti halnya di Arab dan juga Gujarat maupun yang dengan cara berdagang. Nah, di sini mereka selain berdagang, mereka juga berdakwah melalui cara berdagang. Nah, sementara itu dalam sejarah penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa, banyak literatur dari pada bahasa awal dari sebagai penyebaran agama Islam dipegang peranannya, yaitu disebut dengan Wali Songo. Sesuai namanya Wali Songo, Wali Songo yaitu ada 19 wali. Yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Malik Ibrahim, yang ketiga Sunan Derajat, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Bonang, dan yang ketujuh Sunan Kudus, yang ke-8 Sunan Muria, dan yang terakhir 8 Sunan Kalijaga, yang terakhir yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Nah, di sini saya menjelaskan metode dan Sunan Kalijaga. Metode apa saja yang digunakan Sunan Kalijaga. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja metode dakwah Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja metode dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, bagaimana dampak penyebaran agama Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga bagi kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Nah, di sini yang kedua rumusan masalah saya menjelaskan bagaimana dampaknya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga khususnya di Pulau Jawa. Saya lanjut. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Sebelum
mengetahui apa saja metode dan koordinasi, saya akan menjelaskan